Baik, selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, sholat sunnah itu ada dua secara garis besar, ya, yaitu sholat sunnah yang disebut muqayyad, yang keduanya sholat sunnah yang disebut mutlak. Nanti muqayyad ini bermacam-macam lagi, ada muakkad, ada dzusabab. Ada dzusabab nanti bercabang lagi, dzusabab mutaqaddim, dzusabab mutaakhir. Nah, ini menyusahkan. Ini hanya istilah saja, Pak, sebetulnya tidak susah, tapi ini harus saya sampaikan untuk mengenalkan bahwa istilah itu ternyata dapat membantu kita memilih mana sholat yang memang sunnah dikerjakan sesuai dengan waktunya, mana sholat yang tidak sunnah dikerjakan padahal itu sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah ada dua secara garis besar, sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu, Pak, waktu dan sebabnya jelas. Sholat yang yang pelaksanaannya ditentukan oleh sebab dan waktu, begitu. Saya ulang, sholat sunnah muqayyad adalah sholat yang ketentuan mengerjakannya karena waktu dan karena sebab. Kalau sholat mutlak nggak ada sebab dan tidak terikat waktu, maka kapanpun boleh, itu sholat sunnah mutlak namanya. Tapi kalau sholat sunnah muqayyad, waktunya sudah jelas, ya, sebabnya juga jelas. Misalnya, kalau Bapak masuk masjid, disunahkan sholat sunnah, itu namanya karena sebab masuk masjid, gitu, Pak. Kalau Bapak mau sholat qobliyah, itu dilaksanakannya, ya, setelah masuk waktu daripada sholat fardu, itu namanya karena waktu. Kalau Bapak mau sholat duha, itu waktunya antara setelah terbit matahari sampai tergelincir matahari, itu namanya sholat sunnah karena waktu. Maka ini masuk ke dalam kategori sholat sunnah muqayyad disebutnya, ya. Jadi diulang, sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang waktu dan sebabnya sholat sunnah yang pelaksanaannya terikat oleh sebab dan waktu, ya. Sholat sunnah yang terikat pelaksanaannya oleh sebab dan waktu. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, maka apabila dilihat dari tata cara pelaksanaannya, yang dimaksud sholat sunnah muqayyad itu maka terbagi dua, ada karena waktu, ada karena sebab. Yang karena waktu disebut sholat sunnah muakkad, yang karena sebab disebut sholat sunnah dzusabab. Ya, kedua sholat ini bahkan dengan mutlaknya juga ada kalanya sunnahnya, afdolnya atau utamanya dikerjakan sendiri, ada kalanya sunnahnya atau afdolnya dikerjakan secara berjamaah. Sholat Idul Fitri misalnya, itu sunnahnya atau afdolnya dikerjakan berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri. Sholat duha misalnya, itu afdolnya dikerjakan sendiri, tapi boleh dikerjakan berjamaah. Nah, ini nanti kesananya nanti akan membahas seperti itu, Pak. Ini hanya gambaran pertamanya saja, ya. Jadi diulang, sholat sunnah ada dua, sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu sholat sunnah yang dikerjakan karena terikat oleh sebab dan waktu. Maka kemudian ada sholat sunnah dzusabab, ada sholat sunnah muakkad. Dzusabab itu maksudnya karena sebab, muakkad itu karena waktu, ya. Nah, kita bahas yang
ini saja dulu. Yang mu'akkad dulu, Pak. Mu'akkad itu karena waktu. Ya, yang pertama namanya sholat sunnah qobliyah. Ya, sholat sunnah qobliyah itu apa? Dari segi bahasa saja qobla itu maknanya sebelum. Dari segi bahasa, qobliyah berarti kelompok golongan sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Ya, itu secara bahasa, Pak. Tapi secara istilah teori ilmu fikih atau istilah ilmu fikih, sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah tibanya waktu sholat fardu dan berlanjut sampai habisnya waktu sholat fardu. Ini definisi yang jarang orang tahu. Taunya orang umumnya sholat qobliyah itu ya sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, itu saja kan ya. Tapi sebetulnya begini, Pak, sholat qobliyah itu sholat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu saat masuk waktu sholat fardu, berarti setelah azan sampai habisnya sholat fardu. Berarti kalau begitu setelah sholat fardu boleh mengerjakan sholat qobliyah, karena waktu sholat fardu belum habis. Dan Nabi mengalami hal seperti itu. Sering Nabi mengalami sholat qobliyah setelah sholat fardu, Pak. Tapi qobliyah, bahkan bukan hanya lewat fardu tersebut, fardu lain lewat Nabi kerjakan. Jadi suatu ketika, Pak, Nabi itu setelah sholat duhur, ya, ini dalil untuk sholat sunnah yang dikerjakan setelah asar juga. Kan ada larangan mengerjakan sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh. Tapi justru Nabi mengerjakannya. Makanya Sayyidah Aisyah bertanya-tanya, ya, bukankah engkau melarang sholat setelah asar ya Rasulullah? Ini sholat apaan? Begitu pertanyaannya. Secara singkat nih saya sampaikan. Lalu kata Nabi, iya, saya waktu setelah sholat duhur lupa, kelewat, sibuk menerima tamu sehingga lupa mengerjakan sholat ba'diyah duhur. Jadi yang saya kerjakan ini setelah asar ini adalah sholat qobliyah atau ba'diyah duhur. Berarti lintas waktu nih, Pak, lintas waktu sholat. Sehingga apabila kelewat hanya kelewat dalam waktu sholat itu masih bisa mengerjakannya. Misalnya Bapak nih, ya, biasa sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Tiba-tiba sampai sini sudah qomat, berarti kan ketinggalan tuh. Itu masih bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh nanti setelah sholat subuh. Nah ini jarang yang tahu, Pak. Yang taunya kan dilarang sholat sunnah setelah subuh, kan begitu ya? Taunya seperti itu. Nah, makanya dengan ngaji ini kita semakin luas pengetahuannya, semakin dapat pencerahan. Ya. Tapi kalau belum siap jangan dikerjakan di masjid, nanti jadi fitnah. Kan umumnya orang banyak nggak tahu. Ini sholat apaan? Habis subuh kok masa sholat? Nah, kalau mau di rumah, Pak, biar tidak menimbulkan fitnah. Kecuali sudah sama-sama paham, nah, baru tuh, oh itu paling qobliyah subuh ketinggalan, nah, gitu. Itu nggak apa-apa, Pak, begitu tuh ya. Makanya bagi siapa saja yang belum melaksanakan sholat qobliyah sebelum sholat fardu, baik disengaja bahkan maupun tidak, karena udzur atau tidak, ya, maka disunahkan baginya melaksanakannya sesudah sholat fardu dan sholat tersebut terhitung sholat ada karena dilaksanakan masih pada waktunya. Ya. Tapi kalau dikerjakannya setelah subuh, setelah asar, Pak, dengan unsur sengaja, ya nggak boleh unsur sengaja. Tapi nah, nanti aja sholat qobliyahnya setelah sholat subuh, itu namanya unsur sengaja.
Yang begini nih bila tidak sengaja karena uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan menurut syariat. Ya bangunnya kesiangan, atau perjalanannya macet, terganggu, dan lain-lain. Ya. Lalu sholat ba'diyah apa? Sholat ba'diyah itu adalah sholat sunnah rawatib, ya, sholat yang mengiringi sholat fardu, yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah sholat fardu sampai habisnya waktu sholat fardu. Nah nanti di sholat fardu itu apa saja yang tidak ada ba'diyahnya, apa saja yang tidak ada qobliyahnya. Nanti kedepannya kita akan bahas tentang ini. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama tidur, wa ashabu, juga dengan para sahabatnya tidur, an sholati subhi, dari sholat subuh, fil wadi hatta tala'ati syam, di sebuah lembah hingga bangun matahari sudah meninggi, sudah terbit. Semalam mantabahu amarahum bil intikal, ketika mereka sudah bangun dari tidurnya, lalu Nabi menyuruh mereka pindah. Ya, li'anna fi syaitonan, karena kata Nabi di tempat ini ada setan, sehingga tidurnya pulas semua. Bahkan dalam hadis lain Pak yang kurang yang tambah panjang, itu yang menjamin Nabi saat itu adalah sahabat Bilal. Kata sahabat Bilal, kelihatannya Anda lelah sekali ya Rasulullah, tidur saja dulu. Kan itu habis pulang perang Pak, itu malam tuh pulang perang tuh, ya kurang lebih sampai di tempat itu jam 3, istirahat dulu lah katanya. Ini nggak mau pada tidur nih, padahal kelihatan lelah. Udah tidur aja ya Rasul, kata Bilal. Saya takut kelewat sholat subuhnya, kata Nabi. Gampang, ntar saya bangunin. Jadi sahabat Bilal maksudnya yang nggak tidur Pak, karena beliau kan kuat fisiknya. Tiba-tiba Bilal juga ketiduran Pak, nyender di kaki ininya, kaki hewan tunggangannya, hewan kendaraannya, nyender. Tidur pulas, tidur sambil berdiri, pulas. Bangun. Ini mataharinya sudah terbit, berarti kan kelewat tuh salat subuh tuh, ya. Bukan hanya dia, ya nabinya, sahabat lain juga tidur semua tuh. Inilah pelajaran dari Allah untuk kita tentunya Pak. Apa yang dialami Nabi kan pelajaran baik bagi kita, ya. Nah setelah bangun kata Nabi, ya fa'amarahum bil intikal, Nabi menyuruh mereka pergi, jangan di tempat ini, ayo pergi, pindah katanya, ambil wudhu. Ya, karena di sini ada setan. Padahal matahari sudah terbit. Summa nazala fatawaddo'a, kemudian mereka turun ke kali lalu ambil wudhu, fa'amara Bilalan bil azan, lalu Nabi menyuruh Bilal azan. Wa shalla raka'atainil fajri summa subha. Kemudian setelah azan Nabi menyuruh mereka sholat sunnah qobliyah subuh, lalu qomat sholat subuh berjamaah. Saat kapan tuh Pak waktunya Pak? Saat matahari sudah terbit, sudah tinggi tuh Pak mataharinya, sudah kelihatan. Ya sekitar jam 7 lah kurang lebih. Jadi sholat subuh jam 7 berjamaah. Pernah nggak di Masjid Nurul Fauzan ini? Kalau ada gimana Pak kira-kira masyarakat menilainya nih? Aduh, ada pasti yang pertama kali ditanya wartawan Pak Haji Edi ya. Ada sholat subuh jam 7 pakai azan, pakai qobliyah, pakai qomat lagi. Ada kemana gitu. Ternyata semuanya begadang Pak. Begadangin apa? Pemilu. Sibuk panitia semua ternyata. Ya bisa jadi Pak. Nah, makanya ilmu itu harus kita miliki karena suatu saat biasanya akan dialami. Minimal sendirilah, kalau berjamaah sih enggak ya. Tapi berjamaah juga bisa kemungkinan di saat camping misalnya, ya kan rame-rame tuh. Udah tidur. Bangun kesiangan semua. Ya udah nggak apa-apa Pak.
Adzan, bahkan adzannya masih sunnah qobliyah, lalu sholat subuhnya berjamaah. Ini anak-anak saya banyak yang ketika berangkat sekolah, udah sholat subuh belum? Belum Pak, kesiangan habis. Udah nggak ada beban, padahal ya saat itu wajibnya sholat subuh. Nah kalau ketahuan saya, udah sana sholat subuh. Tapi kan udah siang Pak. Masih wajib. Bukan pertanyaannya boleh tidak, wajib bukan boleh. Karena sholat fardu itu adalah kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan berarti hutang. Kalau hutang berarti harus dibayar Pak. Kapan bayarnya? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Segera, saat ingat, saat sempat. Jangan ditunda-tunda. Keburu nanti takutnya tidak ada umur. Ya. Nah ini yang menjadi dalil bahwa sholat, bahkan sholat qobliyahnya masih sunnah dikerjakan walaupun sudah kelewat waktu. Nah, gitu ya. Nah, makanya Rasulullah bersabda nih dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah. Kata Nabi begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yusolli rakaatayil fajri falyusolliha ba'da ma tatla'u syams. Siapa yang tidak sempat sholat qobliyah subuh, ya, rakaatayil fajri itu qobliyah subuh, falyusolliha ba'da ma tatla'u syams, maka sholatlah setelah matahari terbit. Ini bagi orang yang pengen qobliyah subuh tapi tidak sempat karena tidak udzur syar'i, Bang. Kalau udzur syar'i masih bisa setelah subuh. Kalau tidak udzur syar'i nanti nunggu matahari terbit. Ya. Kayak sholat duha berarti, Pak. Dikodo, istilah fikih namanya kodo. Dikodo sholat, sunnahnya dikodo. Sayang kan, karena nilainya sholat qobliyah subuh kan luar biasa, Pak. Sholat subuh itu nilainya sama dengan mendapatkan dunia seisinya. Besar sekali, berarti kita kaya raya. Orang yang paling kaya ya jamaah Nurul Fauzan, karena sholat qobliyah subuhnya nggak ketinggalan. Kalah, itu tuh siapa yang paling kaya tuh. Nah, itu diantara keterangan mengenai keadaan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah dzu sabab maupun muakkad. Nah, dalam sholat sunnah rawatib ini, Pak, qobliyah dan ba'diyah ini ada ketentuan dari Nabi, ya, yang disimpulkan oleh ulama fikih. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya. Atau pakai tak juga boleh, muakkadah, ghairu muakkadah. Ya. Apa muakkad itu? Muakkad itu ditekankan. Ghairu muakkad tidak ditekankan. Maksudnya Nabi hampir tidak kelewat, tuh namanya muakkad. Kalau ghairu muakkad Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Lebih santai, lebih slow, Pak. kurang intens gitu. Nah, itu disebutnya ghairu muakkad. Nah, yang termasuk muakkad yang mana? Ada 10, Pak. 10 rakaat yang muakkad, yang Nabi hampir tidak pernah kelewat mengerjakan. Ada 10 rakaat di dalam sholat rawatib, ya, sholat qobliyah maupun ba'diyah. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, itu muakkad nilainya. Jadi hampir Nabi tidak meninggalkannya. Nabi bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cuman kalau ada pembagian sembako, pembagiannya setelah subuh, itu berani ngantri sebelum subuh, meninggalkan sholat qobliyah subuh. Padahal tahu qobliyah subuh lebih utama dari sembako.
Jangankan sembako, dunia seisinya kalah oleh qobliyah subuh. Tapi nggak kelihatan, jadinya yang kelihatan sembakonya. Makanya ditinggalin tuh qobliyah subuhnya. Ah gampang bos, nanti dikodo aja. Nah gitu. Kodo tuh nggak boleh sengaja Pak. Ya, kodo itu memang karena tidak sengaja. Kalau kodo sengaja ya nggak ada. Nabi nggak pernah mengamalkan kodo dengan sengaja. Nanti aja dikodo, nggak ada. Itu karena terlalu apa namanya disebutnya mudah menganggap perbuatan sholat ya. Jadi yang 10 rakaat itu, yang 2 rakaat adalah sholat qobliyah subuh ya. Yang berikutnya yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4 tuh ya. Nanti ada 10, 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau mau 4 rakaat sebelum zuhur, yang 2 rakaatnya ghairu muakkad. Jadi yang muakkadnya hanya 2. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 6. Lalu 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah bukan sebelum. Lalu yang 2-nya lagi adalah sesudah isya. Sesudah maghrib dan sesudah isya. Sebelum asar nggak ada, nggak termasuk apa disebutnya muakkad. Ya. Nah, nanti kita lihat deh, apakah asar sebelum asar itu termasuk muakkad atau ghairu muakkad. Tapi yang saya dapatkan di sini sebelum asar itu maksudnya ghairu muakkad. Yang muakkad 10. Tapi ada juga yang memasukkan sebelum asar muakkad karena ada sabda Nabi yang mengingatkan kita bahwa 12 rakaat itu mencukupi bagi kita untuk bekal ke akhirat. 12 rakaat. 12 rakaat itu diantaranya ya itu yang tadi yang muakkad. Ya, apalagi lebih dari 12 rakaat. Jadi diulang, yang muakkad sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Yang ghairu muakkadnya sekarang, yang ghairu muakkadnya 2 rakaat sebelum duhur. Berarti duhur itu sebelumnya ada muakkad, ada ghairu muakkad. Berarti 4 jadinya. Ya, yang 2 rakaatnya muakkad, yang 2 rakaatnya ghairu muakkad. Dikerjakan 1 kali salam nggak apa-apa. 4 rakaat. Ya. Atau 2 rakaat 2 rakaat itu lebih baik. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau bahkan boleh juga 1 salam tapi pakai tahiyat awal. Ya, mirip duhur jadinya. Ya, tapi ini yang tingkatannya yang ketiga, dibolehkan tapi kurang utama. Yang utama adalah 2 rakaat 2 rakaat. Karena kalau pakai tahiyat awal itu nanti mirip sholat duhur gitu, sholat wajib. Ya. Makanya Nabi bersabda, man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang melazimkan sholat qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi jaminan Pak sholat sunnah juga. Ya, karena sholat sunnah itu berat kecuali bagi orang-orang yang mencintainya. Ya. Nah, mengenai sholat qobliyah sebelum maghrib dan sebelum isya, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Yang mengatakan tidak ada karena hampir jarang melihat Nabi sholat sunnah sebelum maghrib. Ya. Tapi Nabi bersabda begini, baina kulli adzanaini sholatun. Setiap di antara 2 adzan itu ada sholat. 2 adzan itu maksudnya setelah adzan qomat. Berarti setiap adzan menuju qomat itu ada sholat. Ya,
Berarti kalau demikian ya qobliyah maghrib juga ada ya, karena maghrib itu ada adzan juga ada qomat ya. Begitu. Wakul bayna kulli adaini salatun bayna kulli adaini salatun. 3 kali Nabi bersabda, Pak. Setiap antara adzan, 2 adzan itu ada salat. Di antara 2 adzan itu ada salat. Di antara 2 adzan itu ada salat. Lalu Nabi melanjutkan yang ketiga, beliau bersabda liman sa'a, bagi yang mau. Bagi yang mau, Pak. Makanya kalau nggak mau jangan dipaksain, terutama bagi orang yang taklim setelah maghrib, Pak. Taklim setelah maghrib nih, kan datang Isya, ya. Dan Isya itu waktunya panjang, tidak harus sama dengan yang lain. Kan taklim juga utama, ya. Dan utamanya taklim tidak meninggalkan sholat berjamaah. Maka hanya mengundur beberapa waktu saja karena taklimnya tanggung. Maka jika demikian, jika terjadi sholat Isya-nya jam 8 misalnya, ya, nah maka langsung setelah adzan langsung qomat, nggak pakai sholat sunnah, ya nggak apa-apa. Namanya sholat sunnah itu kan sholat sunnah ghairu muakkad, yang Nabi kadang mengerjakan kadang tidak, Pak. Ya, jangan kemudian gara-gara taklim nih kepada sholat sunnah. Nah, itu namanya kita nggak paham bahwa hukumnya sholat sunnah qobliyah Isya itu adalah ghairu muakkad, jangan dianggap wajib. Kalau begitu Bapak menganggap wajib, ya. Nah, dan para ulama kita rata-rata nggak ada sholat sunnah qobliyah Isya kalau memang setelah taklim Isyanya agak mundur sedikit. Bahkan ada yang langsung qomat nggak adzan lagi. Kalau itu rugi, Pak. Rugi, nggak dapat pahala adzan, nggak dapat pahala iqomat. Karena sholat fardu itu memang sunnahnya adzan dan iqomat, walaupun sholatnya sendiri, apalagi sholat berjamaah. Kan kita sudah bahas di bab adzan dan iqomat. Ya, selanjutnya yang termasuk ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum asar, Pak. Ya, jadi 4-4-nya itu ghairu muakkad. Bukan kayak duhur. Kalau duhur kan 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Tapi kalau asar 4 rakaat, 4-4-nya ghairu muakkad. Ya. Yang berikutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu ghairu muakkad. Ya, ini banyak dalilnya tapi nggak saya bacakan, ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah 2 rakaat sebelum sholat Isya. Jadi berapa tuh Pak jumlahnya yang ghairu muakkad? Coba dihitung lagi. Sebelum duhur 2, ya. Lalu sesudah duhur 2. Sebelum asar 4, 8. Sebelum maghrib 2. Sebelum Isya 2. Mungkin ini yang dimaksud 12 rakaat itu ini, Pak. Ya. Berarti yang 12 rakaat ini namanya ghairu muakkad. Berarti kalau ditambah muakkad jumlahnya 22. Hebat tuh Pak kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah setiap hari rutin 22 rakaat. 22 rakaat ditambah 17. Berapa? 39 rakaat kita tiap hari mengerjakan sholat. Belum duhanya. Duhanya berapa? 4. Tuh. Belum tahajudnya. Ada 100, Pak? Belum? Nah, kalau belum, nambah lagi biar sampai 100. Tiap hari 100 rakaat. Nah, itu saja dulu deh, ya. Untuk sementara mengenai sholat sunnah sampai sholat sunnah qobliyah. Nanti kita akan bahas sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Apabila ada silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada ini pertanyaan, Ustaz.
terkait pelaksanaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Iya. Ini saya bertanya ke masalah waktunya, masalah tempatnya. Apakah bisa dikerjakan di rumah sholat sunnah itu? Terus kalau kita jeda, apakah bisa juga? Contoh yang dia pulang ngopi dulu baru sholat. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Nabi bersabda begini, Abdulus sholat fil masjid. Seutama-utamanya sholat adalah di masjid. Salah. Abdulus sholat fil bait. Seutama-utama sholat adalah di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat maktubah. Maktubah itu apa? Fardu. Justru sholat sunnah yang utama adalah di rumah. Justru Pak, kecuali situasi tertentu tentunya ya. Jadi adzan nih, adzan. Bapak belum berangkat, masih di rumah. Ya sholat sunnah dulu, qobliyah di rumah. Baru berangkat, sampai sini qomat. Tapi sampai sini belum qomat, masih ada waktu, ya sholat sunnah lagi. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah mutlak. Iya, karena adanya di masjid, nanti bernilai sholat sunnah tahiyat masjid. Begitu. Bagi muadzin, ya nggak sunnahnya nggak di rumah. Kalau muadzin, ya di masjid. Masa habis adzan pulang dulu sholat dulu, nggak mungkin, apalagi rumahnya jauh. Iya. Ini mah bagi orang yang situasinya terjangkau, apabila jalan sampai sini masih kebagian takbiratul ihramnya imam yang pertama. Ya, jangan dipaksakan di rumah juga, Pak. Hadis Nabi ini hanya menyampaikan keutamaan bagi orang yang situasi kondisinya mendukung. Ya. Bagi orang yang ini itikaf, ya lebih baik di masjid, Pak. Itikaf lebih lama di masjid kan, maka berangkat dari rumah menuju ke masjid jam 3 atau sekurang-kurangnya jam setengah 4, udah sholat sunnah di sini banyakin misalnya, dan niatnya itikaf, itu beda lagi. Tapi tetap secara umum sholat sunnah itu adalah baiknya di rumah, ya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat yang lainnya. Nah, baik tidak atau boleh tidak antara sholat fardu dengan sholat lain ada jeda? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau ditanyakan utama mana, ya lebih utama ya langsung, nggak ada jeda. Yang membuat jedahnya hanya satu tempat, yang kedua zikir, Pak, itu yang utama. Jadi tidak afdol jika sholat sunnah kelanjutan dari sholat fardu. Nggak afdol, Pak. Paling tidak ada zikir yang menyelinginya atau ada tempat yang membedakannya. Kalau Bapak setelah sholat fardu selesai mau buru-buru, ada kepentingan perjalanan, tiketnya, waktunya sudah ditentukan, maka tidak ada zikir, nanti zikirnya sambil jalan kan, misalnya gitu ya. Tapi tidak mau meninggalkan sholat sunnah, sholat fardunya di sini, nah sholat sunnahnya di sini, Pak. Itu yang utama begitu. Jangan sholat sunnahnya di sini. Ya. Pindah tempat. Itu bagi orang yang tidak zikir. Tapi bagi orang yang zikir nggak ada masalah, di sini juga nggak apa-apa karena sudah dipisah oleh zikir. Itu yang utama, yang memisahkan kalau tidak zikir tempat. Kalau yang memisahkan kopi, nah itu nggak apa-apa, tapi kurang utama. Takutnya melalaikan, takutnya masih ada yang nyelip ke bawah sholat, akhirnya ketelan selipannya itu kopinya, terjadilah batal sholatnya. Jadi nggak apa-apa, tapi itu kurang utama. Tapi kalau faktor lupa, ya saya belum sholat sunnah nih, dong sholat sunnah dulu ya, itu faktor lain dan itu memang lebih utama begitu. Ya ingat segera, walaupun itu sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Gitu. Ada lagi? Sebentar. Nah, ini dulu ya. Ini permasalahan sholat sunat juga pada hari Jumat. Ada yang mengerjakan qobla Jumat, ada yang tidak mengerjakan.
keduanya ba'da Jumat. Itu kadang-kadang mungkin orang sayang banget ya, ribet bubar. Padahal kalau menurut sekarang itu pada Jumat kan buka makan ya. Hanya kan tuh yang qoblah itu. Iya. Ada tidak gitu maksudnya? Ya. Iya. Tadi mu'akad maupun gairu mu'akad yang termasuk mengiringi sholat duhur, Pak. Sebetulnya kalau tidak sholat duhur, sholat Jumat termasuk. Ya, misalnya tadi ada keterangan yang termasuk mu'akad diantaranya sebelum duhur. Kan begitu ya, 2 rakaat. Maka kalau terjadi ini di hari Jumat, ya masih termasuk itu Pak, mu'akadnya sebelum Jumat. Tapi ini dalil umum ya, dalil khususnya Nabi tidak didapati dalam keterangan hadisnya melakukan qobliyah Jumat. Kenapa? Karena zaman Nabi adzannya 1 kali. Begitu datang Nabi sholat qobliyah, sholat tahiyat masjid, ya. Setelah itu Nabi naik mimbar, lalu muadzin berdiri adzan, Nabi berkhutbah. Kan nggak ada qobliyah Jumat, Pak. Nggak ada kan? Maka saat itu nggak ada qobliyah Jumat, Pak. Begitu ada setelah Nabi wafat, Khalifah kemudian berganti sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menginstruksikan adzan Jumat 2 kali. Pak, menyalahi ini sebetulnya menyalahi kebiasaan Nabi. Tapi ini ijma' sahabat. Artinya saat itu sahabat nggak ada yang protes dengan kebijakan ini. Kalaupun ini bid'ah, kalaupun ini kemungkaran, pasti ada sahabat yang protes, Pak. Minimal sahabat Ali lah yang jago debat atau jago memerangi kemungkaran. Tapi sahabat Ali pun menyetujuinya. Nah saat itulah kemudian ada sholat sunnah qobliyah Jumat bagi yang adzannya 2 kali. Bagi yang adzannya sekali tidak ada sholat qobliyah. Misalnya di sini adzannya sekali, setelah adzan khotib sudah berdiri, Bapak di sana menganggap ini qobliyah, bangun qobliyah. Nggak usah Pak, nggak usah ada qobliyah kalau adzannya sekali. Yang adzan qobliyah kalau adzannya 2 kali. Nah mengenai ba'diyah sama, semua sepakat kalau ba'diyah ulama, nggak ada perbedaan pendapat, sama dengan sholat duhur. Ya, ada yang mu'akad, ada yang gairu mu'akad. Gitu Pak ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali buat yang pertama, ketika muadzin aman, lalu kapan kita mulai berdirinya? Apa mulai awal atau ada perbedaan tertentu? Iya. Ada 2. Ya, satu lagi. Yang kedua, ini masih berkaitan surat wajib. Dalam beberapa penjelasan saya dengar bahwa untuk kaum Hawa itu kan sholatnya mulai di rumah wajib. Tapi kalau kita lihat berarti mereka kaum Hawa itu tidak pernah dapat pahala sholat jamaah. Karena apa? Karena sholat di rumah dulu terus tuh kan. Apa kita tidak termasuk kepada kaum Hawa itu tidak mengajak di masjid, kita tidak termasuk apa yang kita sudah merugikan buat mereka. Karena kalau di sini atau di mana-mana lah, itu banyak ibu-ibu atau kaum Hawa itu kan. Ada penunjukannya. Tapi secara konteks hadis, mereka tidak dapat sholat berjamaah terus. Kapan nanti mereka dapat pahala sholat jamaah? Itu juga menurut dirinya. Sedangkan sholat itu kan sudah ketahui, sholat jamaah itu kan 20 pahalanya itu kan. Jadi kalau memang mereka terus tidak sholat berjamaah di masjid, siapa yang
bertanggung jawab itu. Iya, baik, bagus ya. Mengenai yang pertama, kapan saat kita berdiri menuju sholat berjamaah setelah iqomat atau saat iqomat? Saya tidak dapati keterangan atau belum mendapati keterangan kapan, tapi berdasarkan apa disebutnya pengalaman dan keyakinan begitu Pak, yaitu yang terbaik adalah secepat mungkin untuk menertibkan diri, membuat barisan ya, sehingga tidak lama-lama dan tidak menyusahkan imam mengatur makmum. Berarti kalau begitu saya terapkan di musola ini Pak, di musola Al-Ghofar ya, karena saya lihat Masjid Fathur Rahman di Ciracas ini masjid yang menurut saya rapih lah sholatnya ya. Ya walaupun katakanlah ada perbedaan pendapat, saya kira harus kesatria kita menilai kebaikan manapun gitu Pak ya. Saya lihat Masjid Fathur Rahman tertib kalau sholat, rapih gitu. Begitu qomat langsung begitu Pak. Saya setuju dengan itu Pak, setuju. Makanya saya kalau sholat subuh di musola Al-Ghofar itu begitu Allahu Akbar, saya langsung menuju ke pengimaman. Biar jangan lama-lama nungguin qomat selesai. Gitu. Yang terbaik begitu, ya. Kan ini sudah ada ini Pak, sudah ada garis, sudah ada sejadah. Maka imam yang masih rewel, luruskan. Itu tandanya jamaahnya masih bodoh-bodoh. Iya. Maka imam yang sudah menganggap jamaahnya pinter, jarang mengatakan itu. Begitu qomat, lihat Allahu Akbar, udah langsung. Rapi kan udah rapi, karena sudah ada sejadah, sudah ada garisnya ya. Maka kalau udah qomat, imam sudah di depan, masih duduk aja karena nggak mau di barisan awal, itu termasuknya masih belum respect, sinyalnya belum kuat terhadap keutamaan sholat berjamaah barisan depan ya. Jadi, yang terbaik itu tadi ya, segera ketika udah ada iqamat segera, karena kita sudah berada di masjid. Kecuali kita lagi makan, kata Nabi nggak usah segera, udah habisin dulu makannya gitu Pak. Ketika kita lagi di jalan nggak usah lari-lari, udah biasa saja ya. Udah biasa saja, nanti kalau lari mending kalau selamat, kalau kecengklak, kecetit, sandung itu malah jadi nggak sholat berjamaah. Jadi santai saja ya. Nah kita yang sudah berada di masjid, begitu iqamat segera, karena di baris pertama maupun baris kedua ya, Bapak tidak akan mendapatkan yang Bapak inginkan dari kelonggaran itu. Sama saja. Misalnya nih, saya mau buru-buru mau pergi, misalkan begitu. Misalnya di barisan kedua kan kadang alasannya begitu Pak. Ada yang mengatakan alasannya tidak pantas di barisan awal, ada yang alasannya karena buru-buru, tapi rata-rata males untuk menempati barisan pertama. Rata-rata itu Pak. Kalaupun alasannya karena mau buru-buru, nggak apa-apa di barisan pertama, ya nggak apa-apa. Nanti kan berdiri setelah sholat, keluar deh. Tapi kan ngelangkahin orang, ya sama aja di barisan kedua juga, tetap aja kalau alasannya mengganggu orang, kanan kirinya juga terganggu. Maka alasan itu jangan dibesar-besarkan, jangan dijadikan alasan utama. Alasannya malas aja deh, gitu ya, biar gampang ininya menuduhkan persoalan. Ya malas, tahu saya malas aja deh barisan pertama tuh, ya. Padahal kata Nabi, seandainya umatku tahu pahalanya adzan dan saf pertama, niscaya akan berebut mereka dan akan mengambil undian jika harus diundi, karena tahu pahalanya. Karena nggak tahu ya santai-santai saja ya, terserah, oh kamu aja. Bahkan ada yang silakan pura-pura sopan, pura-pura soleh padahal malas. Iya, pura-pura sopan, pura-pura tawadu, pura-pura rendah hati padahal males itu Pak. Ya buktinya kalau ngantri sembako nggak begitu
Iya, yang tua pun disalib. Kalau memang benar-benar alasan tawadhu ya jangan nyalib yang tua, yang hamil, yang nenek-nenek di belakang. Giliran sholat, pura-pura soleh, pura-pura tawadhu, rendah hati. Silakan Pak, silakan. Enggak begitu Pak. Kalau memang tahu pahalanya sholat di barisan pertama. Nah, yang kedua mengenai ibu-ibu, Nabi bersabda, kata beliau, jangan halangi wanita-wanitamu untuk menuju ke masjid. Jadi kalau ada pernyataan wanita utamanya di rumah, benar. Tapi itu situasional dan kondisional. Kenapa demikian? Karena zaman dulu itu Pak, bahkan sampai sekarang di Arab Saudi sebelum Pangeran siapa namanya? Salman, bukan anaknya Salman, Muhammad bin Salman ya, MBS. Iya, itu wanita nggak boleh Pak, jadi supir, ke pasar, wanita ya di rumah, bahkan sekolah pun bersama kelompoknya wanita, ada komunitas wanita, sholat pun ada masjid, ada musola khusus wanita, ya. Nah, setelah Muhammad bin Salman ini hampir mendapat penilaian sekuler bahkan ya, bebas sih wanita boleh kemana-mana, bahkan buka kerudung juga nggak apa-apa katanya begitu. Nah, apalagi di Indonesia yang karir wanita tidak dibatasi, ke pasar wanita udah kelihatan banyak, yang jualan nasi uduk kebanyakan wanita, jualan ini wanita. Kenapa kalau keluar jualan itu mereka membolehkan diri, tapi keluar untuk sholat mereka menahan diri? Itu lagi alasan yang sebetulnya males, tapi dibuat-buat menggunakan dalil karena wanita utamanya di rumah. Padahal dalam situasi sekarang Pak, wanita masih utama di masjid. Kalau dengan catatan nih, kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, tetap di rumah. Fitnah itu seperti apa? Kembang desa di sini siapa? Ya, gadis kampung yang paling cantik di sini siapa? Misalnya Fatimah. Fatimah berangkat ke masjid, mukenanya disampirin pakai celana pendek, Pak. Fitnah nggak? Nah, bagi dia jangan ke masjid, Pak. Di rumah sholatnya. Yang kayak gini yang dimaksud utamanya di rumah. Kalau dia ibu rumah tangga, di rumah nggak berjamaah, suaminya juga nggak ada. Kalau di masjid berjamaah, berangkat ke masjid nggak menimbulkan fitnah, lebih utama di masjid bagi wanita seperti ini. Gitu. Jangan dipukul rata dalil itu. Ya. Gitu. Iya, situasional. Apalagi di Indonesia ini nggak ada lagi wanita yang tidak kemana-mana, bahkan busway aja supirnya ada wanita. Iya. Gubernur, kepala sekolah, ya bupati banyak wanita. Anggota legislatif banyak wanita. Maka alasan apa lagi berangkat ke masjid dengan alasan utamanya di rumah, karena wanita akan orang karirnya aja udah di mana-mana wanita, ya. Kalau di masjid, apalagi di masjid ada satirnya, udah nggak ada fitnah, Pak. Kalau memang yang dilihat adalah sholat berjamaahnya, pahalanya akan mendapat dirinya menjadi tambahan kemuliaannya. Kenapa nggak dicari seperti itu? Ada anak kecil, nah itu alasan anak kecil, nggak apa-apa, mengganggu di rumah. Tapi kalau anak kecilnya sudah nggak ada, anaknya besar semua, ayolah ke masjid, ibu-ibu, gitu. Gitu ya. Lagi? Saya perhatikan di orang itu, safnya itu kalau jamaah itu masuk sampai berdempet-dempet gitu. Itu memang ada betul. Iya, begini Pak, dalilnya itu rapatkan. Cuman maknanya rapatkan itu persepsinya setiap kita berbeda Pak. Iya. Begini bisa maknanya rapat jika dibanding begini, ya enggak? Ini rapat enggak? Kalau begini rapat. Tapi ada lagi yang lebih rapat lagi begini, kan begitu ya. Jadi
persepsi rapat itu berbeda-beda, sehingga hadis yang mengatakan menyampaikan kondisi rapat zaman itu hanya satu hadisnya, Pak, sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan, yaitu sampai menempelkan ininya, katanya, kata beliau, sampai menempelkan bahunya dan tumitnya, mata kakinya, kata beliau. Tapi sampai saya lihat, katanya, kata Anas bin Malik, mereka menempelkan bahunya dan menempelkan tumitnya. Hanya satu hadisnya, tapi Pak, hadis-hadis lain tidak ada. Tapi hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Sahih, sehingga menjadi dalil bahwa yang dimaksud rapat tuh nempel oleh mereka. Iya, nempel, Pak. Nempel, baik bahu maupun mata kaki. Kalau bahu nempel, mata kaki nempel, berarti jarak lebar bahu dengan jarak dua kaki sama. Mana mungkin bisa kakinya lebar, bahunya nempel, nggak mungkin, Pak. Ya enggak, maka diukur, luruskan kaki dengan bahu, tuh pasti nempel dua-duanya, harus begitu. Tetapi Pak, ya, ada juga yang memahami rapat tuh tidak seperti itu. Rapat tuh yang penting tidak menjaga jarak, tidak ada maksud menjaga jarak, itu maknanya rapat. Menjaga jarak tuh apa? Menjaga jarak tuh nggak mau nempel atau nggak mau berdampingan, tuh namanya jaga jarak. Kenapa? Ada ego. Ego kenapa? Apakah karena dia penyakitan? Apakah karena dia bau? Atau yang lebih parah lagi, karena dia miskin, saya kaya. Itu yang paling parah. Sehingga Nabi katakan, ya, hati-hati kalau ada jarak di antara kamu, itu ada setan di dalamnya. Sekarang rapatkan, Pak, coba. Setan pindah kemana? Bisa nggak pindah ke depan? Bisa aslinya, Pak. Iya nggak? Kalau makna rapat yang seperti itu akan menghilangkan setan, bisa ke depan, bisa juga ke belakang. Berarti kalau begitu makna setan bukan wujud yang ada di situ, adanya di hati setannya. Yaitu saat kita punya ego, nggak mau berdampingan dengan dia. Nah, itulah kejadian masyarakat Arab dulu yang gengsi sholat bersama orang miskin karena dia kaya. Itu yang dilarang aslinya. Yang dilarang jaga jarak karena itu. Maka kalau jaga jaraknya karena gerah, panas, ya, atau apalagi selain itu, Pak, yang kira-kira nggak ada ego lah. Ya, bau termasuk ego bukan kalau bau. Kalau ada ego itu yang dilarang. Tapi kalau nggak ada ego, insya Allah tidak, ya, karena yang dilarangnya bukan karena rapatnya fisik, tapi rapatnya hati. Biar kita tidak saling membenci, tidak saling merasa paling tinggi saat itu, ya. Jadi kalau ada renggang-renggang dikit, nggak sampai haram, Pak, nggak sampai batal sholatnya, ya. Makanya kalau bawa sejadah jangan lebar-lebar, sejadahnya yang biasa saja, biar orang lain nggak nginjek sejadah kita. Orang lain mau nginjek sejadah kita segen, nggak diinjek tapi longgar. Nah, di kampung kan umumnya gitu, Pak. Iya, nggak ada karpet seperti ini, bawa sejadah masing-masing, sehingga 9 orang itu sebetulnya muat untuk 12 orang. Kalau nggak bawa sejadah. Nah, itu untuk ngirit ini juga, ngirit tempat. Jadi jangan sampai ada jamaah yang nggak bisa masuk masjid gara-gara renggangnya jamaah. Padahal kalau dirapatkan bisa muat tambahan jamaah. Ya, begitu ya. Itu saja barangkali ya untuk kajian pada pagi ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita harus punya pandangan di mana perbedaan itu bukan kesalahan, tapi perbedaan adalah rahmat. Jika ada beda di antara kita, marilah kita pahami sebagai rahmat. Jangan menganggap itu sebuah kesalahan. Kecuali orang itu menyalahkan. Nah, kita pertahankan dengan jawaban yang kira-kira bisa membuat dia tidak menyalahkan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam usia, dalam taat, dalam ilmu, dalam rizki, dan dalam segala hal. Dan kita semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa idu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna ala umuri dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.